Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih kita mencapai percepatan untuk subscribe dan jam tayang? Dan disclaimer dulu nih di sini, Kang Asik membuat konten video ini bukan berarti ingin mengajari kepada teman-teman, akan tetapi Kang Asik hanya ingin menyampaikan pengalaman. Sekali lagi bukan mengajari, tapi menyampaikan pengalaman kita benah channelnya. Karena di dalam konten video ini ada salah satu konten video Kang Asik 2 tahun yang lalu mencapai 10.400 lebih dengan subscriber mencapai hampir 450 atau tepatnya di 441 subscribe. Ini bagaimana caranya teman-teman? Baik, kita simak di konten video berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, kita mulai mengevaluasi atau bedah channel, tetapi terlebih dahulu jadi Kang Asik untuk bedah channel ini tidak kepada teman-teman dulu, jadi punya Kang Asik saja dulu ya. Dan tujuannya mudah-mudahan ini adalah bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena apa? Kalau kita berangkat dari evaluasi, maka kita akan tahu apa sih yang telah terjadi di dalam channel kita, khususnya dalam salah satu video kita. Dan Kang Asik pada saat ini adalah menggunakan HP. Mudah-mudahan teman bisa mengikuti, karena Kang Asik lihat yang banyak membuat konten video itu menggunakan HP. Jadi langsung saja kita masuk ke YouTube Studio. Tentunya di sini karena yang dibedah adalah channel Kang Asik, Kang Asik akan masuk ke YouTube Studio punya Kang Asik. Aduh, belepotan ini ngomongnya. Baik, kita mulai. Udah beberapa hari ini Kang Asik mulai membangunkan lagi channel dan payah sekali. Penontonnya ada yang 8, 7, 19 dan yang terakhir itu kalau tidak salah kemarin ada yang sampai baru ratusan ya. Kalau udah ratusan gitu sebetulnya kurang banyak. Nah ini baru mencapai di 139. Nah ini kan tentunya Kang Asik ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau lagi nih nongol di channel Kang Asik. Langsung saja teman-teman, maksud Kang Asik yang akan dibedah ini adalah tentang channel di Kang Asik itu konten videonya yang pencapaiannya banyak. Nah, kita lihat di konten. Nah ini kita dilihat di kontennya dulu. Nah seperti ini. Jadi ini Kang Asik kalau tidak salah sudah mau mencapai 800 konten video selama 3 tahun. Hanya Kang Asik baru teringat pernah ada salah satu konten video malah lebih dari 5. Cuma Kang Asik yang ingat ini saja. Judulnya jadi kamu waktu itu pasti berhasil monetisasi. Coba kita lihat konten videonya. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini waktu itu kita klik ya. Kita lihat. Nah, ini kamu pasti berhasil monetisasi walaupun waktu itu Kang Asik kasih judul viewer kecil, subscribe sedikit. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa konten video yang berhasil lumayan lah viewernya, dimana waktu itu aman. Ini visibilitasnya publik dan pembatasan tidak ada, artinya ini memang konten video benar-benar ori, tidak mengadopsi dari manapun. Dan untuk mengevaluasi siapapun pemilik channelnya itu tadi ya di YouTube Studio di bagian analitik. Nah ini sejak dipublikasikan di sini ada penayangan sampai 10,4 ribu dengan tanda panah hijau ke atas, artinya itu tinggi ya untuk di channel Kang Asik maksudnya. Dan waktu tontonnya adalah 581 jam. Coba bayangkan teman-teman, untuk mengejar 4000 jam tayang itu sebetulnya cukup 5-8 konten video kalau video kitanya meledak. Dan seperti itu, kita langsung saja ke analitik. Nah, di sini dilihat teman-teman pada menu ringkasan. Menu ringkasan dulu.
Di sini ada tertulis video ini ditonton 1473 kali sejak dipublikasikan. Nah, ini penayangan. Dan ini grafiknya langsung mencuat, kemudian datar. Dan sampai hari ini ternyata sudah 611 hari, teman-teman. Dengan 10.400 waktu tontonnya adalah 581, maaf. Jadi ini banyak sekali. Di sini terlihat bahwa peningkatannya itu 579, lebih banyak dari biasanya. Nah, ini keren. Di channel Kang Asik tapi ya. Nah, kemudian yang lebih bagus lagi, kadang-kadang teman-teman suka berbicara bahwa bagaimana sih cara mengejar jam tayang dan cara mengejar subscribe. Sebetulnya tidak usah dipertanyakan manakala konten videonya meledak seperti ini, maka dengan sendirinya waktu tonton juga ya akan naik, teman-teman, termasuk subscribe-nya. Nah, ini bertambah dengan konten video ini adalah sebanyak 441. Terbayangkan? Sementara yang dibutuhkan adalah hanya 1000 subscribe untuk monetisasi. Jadi sebetulnya kalau kita bisa membuat konten video seperti ini sebanyak 3 kali saja untuk subscribe itu berarti sudah 1200, itu sudah melebihi, teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman juga itu harus membuat konten videonya. Ya, analoginya seperti punya Kang Asik ini pada 2 tahun yang lalu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana supaya meledak pada konten video teman-teman berdasarkan niche-nya, yaitu kembali lagi kepada teman-teman. Caranya, jadi lihat konten video teman-teman mana yang paling tinggi. Nah, itu dijadikan dasar untuk evaluasi. Begitu kira-kira. Kemudian ini untuk jangkauannya seperti apa? Nah, ini perlu juga kita lihat bahwa dalam jangkauan itu tayangannya itu adalah 134,1 ribu. Ini ngomong belepotan ya. Kemudian rasio klik tayangnya, nah ini penting sekali teman-teman, karena rasio klik tayang yang ini adalah berdasarkan pada thumbnailnya. Kenapa pada thumbnailnya? Mungkin menurut audien Kang Asik itu thumbnailnya menarik dan bikin penasaran, karena itu judulnya yang tadi, kamu pasti berhasil monet, seperti itu. Dan penonton uniknya juga banyak, ini sekitar 9.000 teman-teman. Seperti itu. Ya, kemudian oh iya ada yang lupa, ini untuk jangkauan. Nah, ini penting, bagaimana sih cara penonton menemukan video ini? Di sini ada fitur jelajah. Sebanyak 80,7%, ini sudah sangat tinggi ya, teman-teman. Berikut rekomendasi video. Jadi sebetulnya dua hal ini yang perlu kita perhatikan kalau konten video kita ingin meledak jam tayang atau subscribe-nya. Itu diharapkan fitur jelajah dan rekomendasi video ini harus muncul pada list paling atas. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, mudah-mudahan evaluasi ini buat teman-teman adalah bermanfaat. Jadi menjadi sumber inspirasi. Oh, berarti membuat konten video pada niche kita itu harus benar-benar disukai oleh teman-teman. Nah, disukai di sini kan itu relatif. Jadi bingung yang bagus itu yang seperti apa? Ya sudah, yang disukai oleh teman kita berdasarkan niche kita. Dan penontonnya di sini masih lokal ya. Indonesia 93% dan Malaysia 0,9%. Nah, untuk gendernya yang menonton juga ya kebanyakan cowok nih. Kemudian usianya juga bisa kita lihat bahwa yang tertinggi di antara 35 sampai 44 tahun. Nah, ini penting teman-teman, berarti kalau melihat usia nih 25 sampai 34 tahun, kenapa harus diperhatikan? Dengan yang 35 sampai 44 tahun ini ada 2 poin ini. Berarti kita berbicara itu tidak mesti seperti bahasanya Gen Z. Berarti yang menonton Kang Asik itu sudah
mendekati usia dewasa banget ya, karena yang 18 sampai 24 ini 6,9%, jadi masih sedikit, kebanyakan di usia antara 25 sampai 44 tahun. Nah, ini juga kita jadi evaluasi, oh berarti berbicara itu gayanya harus ke arah tua-tua gitu. Begitu teman-teman. Jadi awalnya kita membuka itu untuk evaluasi, sekali lagi dibuka di YouTube Studio, di analitik, nanti kita klik di menu ringkasan seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini memotivasi kepada teman-teman yang kebetulan manteng nih di channel Kang Asik. Nah, ini penayangannya sekali lagi 10.400, kemudian waktu tonton 581 jam, dan subscribernya adalah 441. Jadi itu teman-teman, kalau kita melihat satu konten video saja sebetulnya, kalau berhasil menembus di atas 10.000 lebih viewernya, itu insya Allah mungkin antara 5 sampai 10 konten video saja, bagi yang belum monetisasi itu sudah bisa monetisasi. Jadi tidak menutup kemungkinan, jangan ada, kalau ada yang berbicara monetisasi itu bisa 1 bulan. Kadang-kadang banyak yang bertanya, masa iya? Kalau kata Kang Asik sih jangankan 1 bulan teman-teman, 2 minggu pun atau 1 minggu pun, manakala kita bisa menciptakan seperti konten video yang Kang Asik buat ini, itu tidak menutup kemungkinan seminggu sudah monetisasi. Jadi seperti itu. Karena apa ya? Berdasarkan perhitungan analitik yang ini. Penayangan 10.400. Kan seperti itu. Sementara yang kita butuhkan kan hanya 4.000 jam. Nah, jadi ini waktu tontonnya 581. Jadi kalau dikalikan 4.000 jam tinggal 8 konten video. Kan begitu ya. Kemudian untuk perolehan subscribe-nya tadi disebutkan bahwa di sini konten video ini menghasilkan subscribe-nya itu sebanyak 441 subscribe. Nah, ini sementara yang kita peroleh, yang kita harapkan, yang harus kita miliki untuk mencapai monetisasi itu adalah sebanyak 1.000 subscribe. Jadi kalau melihat 441 ini subscribe-nya, kita hanya membutuhkan sekitar 3 konten video. Jadi sebetulnya tidak usah repot-repot sih kalau kita bisa mengetahui apa sih keinginan daripada pemirsa kita berdasarkan niche atau tema yang kita suguhkan kepada mereka. Jadi relatif ya, kalau disebutkan bagus itu yang seperti apa. Jadi balik lagi kepada teman-teman, bagaimana sih agar pemirsa itu, penonton kita itu menyukai. Jadi balik lagi, kitanya harus evaluasi. Sekali lagi Kang Asik sebut berulang-ulang, evaluasinya itu di mana? Yaitu di YouTube Studio Analitik ya. Kita klik di situ, nanti kita lihat oleh teman-teman. Di situ kita bisa mengukur, oh iya, bahwa kemampuan konten video saya itu baru seperti ini. Dan yang dilihatnya nanti teman-teman itu bisa dicari mana sih konten video yang meledak. Nah, itu nanti yang kita cari, kemudian kita evaluasi. Seperti itu teman-teman. Nah, itu saja teman-teman yang bisa Kang Asik sampaikan, tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dan mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi, kemudian teman-teman juga bisa mengevaluasi channelnya berikut konten videonya masing-masing. Kita lanjutkan teman-teman. Terima kasih, itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan, tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.